Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita kembali lagi bersama saya Dina Aulia. Dan hari ini kita berada di Kita dan Kuku. Kali ini kita mau membahas dan bincang-bincang tentang hukum Inggris. Jadi kita akan mengundang beberapa teman-teman yang akan membahas dalam podcast kali ini. Ada, dipersilakan masuk. Silakan. Hai guys, nama aku Selina. Jadi kami hari itu pengen bahas tentang haki. Iya, tapi sebelum itu kita mengundang dua lagi teman kita nih. Siapa dia? Dipersilakan masuk juga. Oke, ini mau pesen dulu ya? Nanti aja. Tapi kita mau perkenalan dulu. Di sini ada siapa? Di sini saya Muhammad Raja Firmansyah. Saya dari Universitas Negeri Medan, prodi Bisnis Digital. Selanjutnya dijumpa di sini. Saya Muhammad Afan Pisari. Saya dari Universitas Negeri Medan. Jurusan saya di bisnis digital. Tunggu, ini sebelum saya memulai podcast ini, saya mau nanya. Ada yang tahu tentang haki nggak? Kalian ini ada tahu tentang haki? Coba dulu. Ya, coba. Iya. Yang muda dulu. Haki dong. Haki itu kayak hak kekayaan intelektual. Iya, itu Itu singkatannya. menyangkut tentang hak cipta, merek, paten dan segala macamnya. Segala hal yang kita buat itu tuh harus tercantum agar itu menjadi hak milik kita, Kak. Gitu. Karena kalau misalnya nggak kita cantumin duluan, bisa jadi bermasalah, kayak misal ada orang yang plagiat segala macam. Oh, berarti haki itu intinya tentang inilah ya. Penciplakan. Penciptaan Plagiarisme. Kalau misalnya nggak kita daftarin, itu bisa jadi plagiarisme. Daftarin kemana tuh kira-kira? BUMKG. Kemana jadi? Kemana? Kemana? BUMN? Kemenkes. Kemenkes ya, dicatat. Ya. Kalau mau daftarin itu ke Kemenkes. Ya, itu polisi ya. Kalau ke polisi misalnya udah ada yang Oh, polisi juga bisa tuh ya. Polisi yang bisa? Betul lah, Le. Tapi dia bilang tadi bisa hukum polisi ya kan? Aku pun terkejut. Iya. Kalau mau daftar logonya. Polisi. Aku pun terkejut. Oh, bisa ternyata polisi. Karena itu. Oke, kembali ke topik. Ada nggak nih kita mau membahas kira-kira kasusnya ini apa? Apa nih kasus yang mau kita bahas di pembicaraan haki ini? Kalau mau bahas kan itu hak itu tentang penciplakan kan, Ah. tentang logo lah, istilahnya logo dulu lah kan. Contoh itu kayak ini, ayam geprek bensu. Itu kan ternyata tuh geprek bensu tuh ada dua pemilik. Bedanya tuh geprek bensu sama ayam geprek bensu. Oh itu beda, ternyata yang punya bukan beda. 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 Yang punya tuh ternyata bukan hanya Ruben Onsu, ternyata ada pengusaha lain. Kalau ini Ruben Bensu kan geprek bensu. Ini IM. Nah, jadi tuh si Ruben Onsu tuh pernah melaporkan karena ada plagiat ini yang pengusaha ini yang ternyata dia yang plagiat. bukan. Jadi tuh ternyata tuh si Ruben ini belum mendaftarkan kalau dia tuh punya perusahaan ini. Ya, sedangkan yang plagiat ini udah mendaftarkan, udah beli duluan. Berarti maksudnya si Ruben Onsu itu sebenarnya di luar, tapi belum didaftarkan. Iya, Yang duluan. punya si Ruben itu yang mana? Yang ayam geprek atau geprek? Geprek. Geprek. Bukan ayam. Kalian bisa tadi? Oh iya. Iya. Iya, kurang ya berarti. Iya. Oding. Terus kira-kira apa lagi ini kasusnya nih? Ada nilai. Sabar dulu. Oh, Belum selesai. oh, Belum ayo. selesai.
jadi itu kayak Baik cerita ya. Jadi gimana ya Ganda? Iya. Coba jelaskan. Nah, coba jelaskan dulu. Jadi kalau misalkan si Ruben ini bisa menang lagi apa enggak? Kalau misalkan dia bawa jalur hukum atau gimana? Tergantung. Karena yang menang bisa jadi itu yang daftarin duluan. Kalau misalnya si Ruben punya bukti, kalau emang dia duluan yang bikin, cuma lupa kayak terlambat ya Contoh tadi. buktinya yang mana? Itu kayak misalnya dokumentasi waktu dia proses bikin logo itu gitu. Nah, kalau misalkan dia tetap kalah, terpaksa tutup atau enggak? Ini ya. Oh, enggak lah, ganti aja logonya, ganti nama. Bisa juga. Tapi bukti sampai sekarang masih ada Geprek Bensu sama yang Geprek Bensu. Iya sih. Nah, itu jadi Ada apa di Medan lagi? ada. Dia udah unsur. Gimana? Nah, Itu sebenarnya kalau misalnya mau dilapor lagi sebenarnya bisa. Sebenarnya itu kan kalau misalnya masih ada sementara dia itu penjiplakan, udah kasusnya ini penjiplakan. Cuman dia masih ada, masih buka kan di situ. Itu bisa dilaporkan lagi. Kenapa dia masih buka? Kan seharusnya udah saya yang menang gitu. Masih bisa. Jadi ditutup. Dia tuh kayak mana? Siapa yang menang? Kenapa bisa Ruben masih? iya, masih ada dia sampai sekarang. Kenapa bisa? Oh, tapi ayam udah tutup. Ayo udah tutup. Lo yang di MTC? Nanti sidangan lagi, kau tahu kan? Bagasi pijat tapi. Oh iya pejabat ya. Iya, yang mana? Iya, udah ganti ya. Sampai mana itu kan? Iya. Salah lagi yang gue. Nah berarti yang menang Aku. Enggak lah, si ayam Geprek Bensu mungkin, ya kan. selanjutnya nih. Udah selesai nih ya. Ya. Kita membahas satu kasus lagi. Apa tuh? Coba. Kan tahu nggak tentang patung selamat datang? Dan Ada di Oh di Jakarta, pancuran itu kan apa namanya? Undangan Enggak, ini juga ada, Dek, apa namanya kalau misalnya kita ke Turki ada sama ada. Oh, Itu. yang buku ini ya? Yang warna merah sama kuningnya. bukan itu. Bukan itu ya. Apa jadi apa yang kayak mana? Lucu kali. Kita kasih dulu fotonya di sini ya. Ini patung selamat datang. Ting. Mana ya putih? Jadi ada Wah, ya. jadi. Nah, terus yang mana ini? Jadi tuh ya, tahun 2004 kalau nggak salah, seingat tuh ya 2004. Jadi ada nama bapak siapa ya? Bapak siapa ayo? Balik tebak ya. Gak mungkin kan bapakku kan? Oh enggak, awal mulanya itu pada tahun 1964. Wih, lama kali. Udah tuh udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dibangun. Enggak, dulu sketsa patung itu dibuat oleh almarhum Mengantung tuh pada tahun 1964. Yang ngantuk yang buat. Iya, yang buat sketsanya. Terus, Oh jadi menjadi. belum masih sketsa nih. Sketsa tahun 1964. Tapi yang bangun bukan yang ngantung. Yang bangun itu namanya Bapak. Jadi yang buat sketsanya ada yang ngantung, yang buatnya Bapak Edi. Oh, berarti Jadi dia dia Hubungannya apa? merealisasikan. Hubungan sama ini saudara apa gimana? Enggak, mereka tuh kayak partner aja gitu. CS. CK. Ya. Nah, Terus? pada awalnya tuh patung selamat datang dibuat untuk menyambut Asian Games. Asian Games pada tahun itu. Iya, pada tahun itu. Cuman ternyata pada tahun 2004 ada salah satu mall Indonesia yang menjiplak patung selamat datang. Jadi Sama kayak persis? iya, patungnya itu kayak sama. Sedangkan jadi jatuhnya tuh kayak mall itu menjiplak punya almarhum Mengantung. Mallnya tahu, Mallnya tahu. apa tuh mallnya? Nama mallnya Grand Indonesia. Terus karena itu kan kalau misal haki itu kan kayak ada kawarisnya kan, jadi kayak keturunan-keturunannya itu kayak bisa dapet Natural. Natural. terus jadi kalau misalnya hak cipta segala macam itu kan ada hak warisnya kan, jadi kayak keturunan-keturunan kita tuh juga bisa masuk dalam waris karena udah terdaftar sebagai hak warisnya. Nah, keturunannya almarhum Mengantung ini menuntut pihak Grand Indonesia karena kan mereka menjiplak karya dari bapaknya. Nah, cuman Grand Indonesia ini pertama nggak terima, dia merasa kayak ya kan almarhum Mengantung tuh cuma buat sketsanya doang, yang merealisasikannya itu Pak Edi. Jadi bagi Grand Indonesia almarhum Mengantung tuh bukan termasuk yang jadi pemilik dari patung itu. Tapi kan yang duluan kan tetap dia. Iya, yang buat sketsa kan dia. Iya dia. Itu sebagai barang bukti juga Iya. ya. Ternyata
di haki itu yang walaupun kita cuma buat sketsanya doang, ilustrasinya doang, itu juga termasuk ke dalam hak cipta. Nah kayak gitu. Oh, meskipun belum jadi pun itu udah iya, udah hak termasuk. cipta karena udah daftarin segala macam kan. Baru yang kedua, Grand Indonesia itu kayak melakukan pembelaan. Pembelaannya itu kayak Itu punya kami loh gitu kan. karena patung sama data punya album ngantung itu dibuat untuk menyambut Asian Games atas perintah Bapak Soeharto. Presiden pada waktu itu. Iya, Presiden. Itu tuh patungnya dibuat atas perintah Presiden Soekarno. Jadi menurut Grand Indonesia, patung itu diciptakan sebagai bentuk kayak karya seorang wakil gubernur. Kebetulan dengan itu wakil gubernur. Tapi ternyata orang hakim, si hakim tuh menyangkal itu karena Hengantung melakukan itu sebagai dia seorang pelukis, Pencipta. apa sih untuk karya-karya itu namanya? Oh, seniman. Nah, itu loh seniman. Nggak tambahin Seniman. Jadi menurut orang hakim, Hengantung itu membuat patung sama datang sketsanya itu sebagai seorang seniman, bukan sebagai wakil gubernur. Jadi dia bisa dikatakan sebagai pemilik dari patung tersebut, gitu Kak. Berarti infonya yang kita Cuma ada dapat. dendam. Iya, tadi kan ada dendam. Awalnya itu apa? Anak-anaknya Hengantung menuntut sebesar 1 miliar per tahun. Jadi karena dari 2004 kayak 2020 itu kan 16 tahun. Jadi kayak 1 miliar kali 16 miliar itu harusnya itu menuntut 16 miliar. Cuman putusan dari pihak hakim, pihak hukum Grand Indonesia itu cuman harus membayar ganti rugi sebesar 1 miliar doang. Gitu ya. Jadi kabarnya sekarang di Grand Indonesia masih ada. Bagus, bagus. Jadi gimana nih tanggapan kalian? Iya. Coba dah. Dapat, coba. Tanggapan. Menurut Coba kasih Dari kasus pertanyaan semua deh ini. pasal gitu, kamu tau gak sih kayak dapat tau nggak kayak kalau misalnya melakukan kasus itu kena pasal berapa gitu? Oh, Kira-kira pasal berapa nih Dam? kira-kira dia di pasal 40 huruf F UU nomor 28 tahun 2014 Apa tuh? tentang hak cipta, menyatakan bahwa hak cipta atas karya seni rupa tetap terapan atau karya seni rupa terapan yang dihasilkan dalam kerangka pekerjaan adalah hak cipta pemberi kerja atau penugasan. Oh jadi itu bunyi pasal ini tuh kayak khusus untuk hak cipta itu? Ya. Karena Kecuali dia ada perjanjian sebelumnya. Apalagi ini berhubungan dengan karya seni gitu. kalau menurut banyak pekerja gitu, kenapa bisa Grand Indonesia menjadi pelakunya? Ya mungkin ada inovasi lagi ya, ada kreativitas, ada lagi kreativitas ya dalam mencipta saja. Mencipta saja. Nah, Tapi kan inget nggak sih pelajaran inovasi kemarin? Apa tuh? Salah satu untuk faktor mendukung kita buat menciptakan sesuatu itu dapat inspirasi Iya, dari punya orang lain. iya. Bisa jadi nggak sih dia kayak dapat inspirasi dari patung punya Hengantung. Terus ternyata menjiplak. Oh iya, bisa jadi dia kayak ini bagus. Dia nggak sadar. Tapi dia nggak bermaksud menjiplak. Cuma dia inspirasinya dari situ. Iya, Cuma iya. ternyata kayak oh sama persis gitu. Jadi nggak sih. Jadi tapi kita itu nggak tahu ya. Jadi mungkin itu pembahasan kita tentang kasus patung Hengantung sama geprek bensu. dan geprek bensu. Jadi mungkin itu yang kita bahas dalam bincang-bincang haki dalam program kita dan hukum. Nah, jadi jangan lupa ini udah sampai sini aja ya, Anda Iya, ya. sampai sini aja. Karena Mau kita Jumatan. mau Jumatan. Udah izin orang ini belum hotel, coba lah. Dan jangan lupa like, komen, dan Subscribe. Thank you. Dadah. Tiap malam